Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fizal Hamid. Saya Nur Kifaya Mutiara Sakinah Amsa. Saya Septi Politun. Saya Muhammad Mursal Ladai. Oke teman-teman, untuk penjelasan lebih lanjut terkait jarima pembunuhan bisa kita simak penjelasan di video kami berikut ini. Oke, di sini saya akan memaparkan materi kami mengenai jarimah pembunuhan. Menurut bahasa, pembunuhan ialah menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan menurut istilah, pembunuhan ialah perbuatan manusia yang mana mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik itu dilakukannya dengan sengaja ataupun tidak sengaja, baik dengan alat mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan. Sedangkan menurut pendapat sebagian ulama, mereka mengartikan pembunuhan ialah suatu perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, dan itu tidak dibenarkan dalam agama Islam. Kemudian macam-macam pembunuhan, ada 3 macam-macam pembunuhan. Yang pertama pembunuhan sengaja, pembunuhan seperti sengaja, dan pembunuhan tidak sengaja. Yang pertama unsur-unsur pembunuhan sengaja. Ada 3 unsur pembunuhan sengaja. Yang pertama harus ada korban, yang mana korban tersebut merupakan manusia yang masih hidup. Kemudian yang kedua, setelah korban adanya kematian, yang terjadi adalah hasil dari perbuatan pelaku. Dan yang ketiga, pelaku tersebut memang benar-benar menghendaki terjadinya kematian, atau sudah ada niatan dari awal untuk membunuh seseorang. Jadi pembunuhan sengaja ini merupakan pembunuhan yang mana itu telah direncanakan dari awal dengan menggunakan alat yang biasanya mematikan. Unsur yang kedua, pembunuhan seperti sengaja. Ada 3 juga. Yang pertama, adanya perbuatan dari pelaku yang mengakibatkan kematian. Kemudian yang kedua, adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan. Dan yang ketiga, kematian adalah akibat dari pelaku. Jadi pembunuhan seperti sengaja ini merupakan pembunuhan yang dilakukan seorang pelaku dengan unsur ketidaksengajaan, tapi menghendaki adanya kematian bagi seseorang. Kemudian yang ketiga, unsur-unsur pembunuhan tidak sengaja. Yang pertama, adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban. Kemudian yang kedua, perbuatan tersebut terjadi karena kesalahan atau kelalaian pelaku. Dan yang ketiga, antara perbuatan kekeliruan dan kematian korban terdapat hubungan sebab akibat. Kemudian hukuman bagi pelaku pembunuhan. Yang pertama, hukuman bagi pelaku pembunuhan dengan sengaja, yakni dengan cara harus dikisos. Kisos merupakan pembunuhan yang setimpal, manakala si pelaku yang menghendaki atau menghilangkan nyawa seseorang, dia harus dibalas sesuai perbuatannya. Misalnya si pelaku melakukan atau memenggal leher si korban. Nah, pembalasan yang setimpal, dia harus dipenggal lehernya juga. Kemudian apabila ahli waris memaafkan si pembunuh, maka hukum kisos tidak berlaku. Kemudian apabila hukum kisos tidak berlaku karena ahli waris memaafkan, dia harus tetap membayar diyat mughalladhah, yakni membayar 100 ekor unta, terdiri dari 30 ekor hiqqah, yakni unta betina umur 4 sampai 5 tahun. Kemudian 40 ekor unta khilfah, yakni unta betina yang bunting. Kemudian dalil pembunuhan dengan sengaja, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Kemudian hukuman bagi pelaku pembunuhan seperti sengaja, yakni diwajibkan membayar diyat mughalladhah. Pembayarannya dapat dilakukan oleh pelaku atau keluarganya dengan cara diangsur atau secara bertahap selama 3 tahun, setiap tahun sebesar 1/3. Kemudian
Hukuman bagi pelaku pembunuhan yang ketiga yakni pembunuhan tersalah, yaitu tidak dikisoskan melainkan membayar diat mukhaffafah yang diambil dari 1/5 20 ekor unta hikoh. Unta hikoh merupakan unta betina yang berumur 3 sampai 4 tahun. Kemudian 20 ekor unta jaza'ah. Unta jaza'ah merupakan unta betina yang berumur 4 sampai 5 tahun. Kemudian 20 ekor unta bintu makhot. Unta bintu makhot ini merupakan unta betina yang berumur 4 sampai 5 tahun. Kemudian membayar 20 ekor unta bintu labun. Unta bintu labun merupakan unta betina yang berumur 1 sampai 2 tahun dan 20 ekor unta ibnu labun. Unta ibnu labun merupakan unta jantan yang berumur 1 sampai 2 tahun. Pembayarannya itu dapat dilakukan secara berangsur-angsur selama 3 tahun, setiap tahun 1/3. Selain itu, pembunuhan tersalah juga masih diwajibkan membayar kafarat. Dalil terkait pembunuhan tersalah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 92. Dan barang siapa membunuh mukmin karena tersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarga yang terbunuh. Kemudian hikmah larangan pembunuhan. Yang pertama, Islam telah menerapkan hukuman bagi pelaku pembunuhan. Tiada lain untuk memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Pelaku tindak pembunuhan diancam dengan hukuman yang setimpal sesuai perbuatannya. Kemudian yang kedua, penerapan hukuman yang berat bagi pembunuh dimaksudkan agar tak seorang pun melakukan tindakan kejahatan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Sekian dari presentasi saya kelompok 1 tentang jarima pembunuhan. Saya mengucapkan banyak permohonan maaf apabila terdapat salah-salah kata. Saya Afrizal Hamid undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.